Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 4, sikap tubuh. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang menjaga sikap tubuh yang meliputi sikap duduk, sikap membaca, sikap berdiri, dan sikap jalan serta aktivitas jasmani untuk melatih kelentukan dan kelincahan. Pak Guru ulangi, untuk melatih kelentukan dan kelincahan. Nah, kita buka halaman selanjutnya. Menjaga sikap tubuh. Setiap hari kamu pasti melakukan aktivitas. Aktivitas itu dapat kamu lakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitarmu. Aktivitas itu dapat kamu lakukan dengan posisi duduk, berdiri, ataupun berjalan ya. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang sikap tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, sikap duduk. Sikap duduk dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Apakah kamu sudah pernah melakukannya? Tentunya kalian pasti sudah pernah melakukannya. Nah, yang pertama sikap duduk tegak. Lihat, perhatikan gambar 4.1 sikap duduk tegak. Perhatikan gambar sikap duduk tegak yang dilakukan oleh seorang murid. Pertama-tama, duduklah di kursi yang ada tempat sandarannya. Ya, seperti kursi yang ada di sekolah ya. Kemudian duduklah dengan posisi tegak. Tempelkan punggungmu pada kursi sehingga posisi badanmu benar-benar tegak. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang B, sikap duduk bersila. Perhatikan gambar 4.2, sikap duduk bersila. Sikap duduk bersila biasanya dilakukan di lantai. Cara melakukan duduk bersila sangat mudah sekali. Pertama-tama, duduklah di lantai. Duduklah dengan posisi badan tegak. Selunjurkan kedua kakimu lurus ke depan. Kemudian tekuklah kedua kakimu. Lalu silangkan kedua kaki sehingga kedua betismu menindih telapak kakimu. Nah, perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya, sikap duduk bersimpuh. Apakah kamu sudah pernah melakukan sikap duduk bersimpuh? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 4.3, gambar duduk bersimpuh. Ya, ayo kita praktekkan. Untuk melakukan sikap duduk bersimpuh, pertama-tama sikap badan berdiri tegak. Kemudian turunkan badanmu dengan cara menekuk lutut. Gunakan kedua tanganmu untuk membantu. Kemudian duduklah dengan posisi duduk di atas kakimu seperti terlihat pada gambar di atas ya. Yang D, sikap duduk selunjur. Pasti kamu sudah pernah melakukan sikap duduk selunjur. Duduk selunjur sangat mudah untuk dilakukan. Pertama, badan berdiri tegak, kemudian dengan meluruskan kedua kaki ke depan, posisi badan tegak. Nah, pada gambar 4.4 gambar duduk selunjur. Selanjutnya, sikap membaca. Sejak kecil, kamu harus melatih dengan sikap membaca yang benar. Yang dimaksud dengan sikap membaca di sini adalah duduk dengan mata melihat sebuah objek, sehingga selain sikap duduk yang benar, jarak pandang antar mata dan objek harus diperhatikan ya.
Yang A, sikap duduk membaca. Sikap duduk membaca yang benar harus kita latih sejak kecil. Aku ulangi, sikap duduk membaca yang benar harus kita latih sejak kecil. Sikap duduk saat membaca yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Perhatikan gambar di bawah ini. Sikap duduk yang benar saat membaca. Perhatikan pula jarak pandang antara mata dan buku. Jarak idealnya adalah 30 cm ya. Jarak ideal mata dengan buku itu 30 cm. Biasakanlah dengan sikap duduk yang benar saat membaca ya anak-anak. Nah, kita lihat gambar 4.5, gambar duduk membaca. Selanjutnya ada B, sikap duduk menulis. Lihatlah gambar sikap duduk saat menulis. Sikap duduk menulis hampir sama dengan sikap duduk membaca. Jarak antara mata dengan buku juga hampir sama dengan ketika sedang membaca buku ya. Nah, ini jaraknya 30 cm. Seperti ini gambarnya pada 4.6, sikap duduk menulis. Selanjutnya ada sikap duduk di depan komputer pada C. Di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, keberadaan komputer atau laptop bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan barang tersebut sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, sikap duduk yang benar saat di depan komputer harus diperhatikan anak-anak. Jarak ideal mata dengan komputer menurut Badan Kesehatan Indera Masyarakat atau BKIM Provinsi Jawa Tengah adalah 50-70 cm. Jarak ideal tersebut harus selalu dipatuhi agar saat di depan komputer mata tidak cepat merasa lelah karena radiasi. Nah, perhatikan sikap duduk yang salah dan sikap duduk yang benar di depan komputer. Nah, yang salah yang laki-laki ya ini ada gambar 4.7. Yang perempuan yang benar. Nah, sekarang yang ketiga, sikap berdiri. Saat pembelajaran praktik penjasorkes di lapangan atau di halaman sekolah pasti dibariskan terlebih dulu oleh gurumu. Kamu pasti sudah diberi contoh dengan sikap berdiri tegak dan sikap berdiri istirahat. Mari kita pelajari kembali. A. Sikap berdiri tegak. Pada 4.8 sikap berdiri tegak. Lihatlah gambar di samping. Perhatikan gambar seorang anak sedang melakukan sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak dilakukan dengan cara melakukan sikap berdiri dengan kedua kaki lurus. Selanjutnya, kedua tangan berada di samping kanan. Kedua tangan menempel pada badan ya ini maksudnya. Pandangan mata lurus ke depan. Cobalah kamu praktekkan. Ya, nanti kalian praktek di rumah. Selanjutnya, sikap berdiri istirahat. Nah, saat kamu dibariskan dalam pembelajaran penjasorkes atau saat upacara di sekolah, cobalah kamu perhatikan gambar yang ada pada 4.9 sikap berdiri istirahat. Untuk mempraktikkan sikap berdiri istirahat, pertama-tama kamu lakukan sikap berdiri tegak. Selanjutnya, buka kedua kaki kira-kira selebar bahu. Lalu letakkan kedua tanganmu di belakang badan ya. Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Letakkan di pinggangmu. Nah, selanjutnya ada nomor 4, sikap jalan. Sikap jalan ada beberapa macam variasi ya anak-anak. Sikap jalan di tempat, jalan dengan langkah biasa, jalan dengan langkah tegak. Yang A, sikap jalan di tempat. Pada 4.10. Sikap jalan di tempat.
Untuk melakukan sikap jalan di tempat, pertama-tama sikap badan berdiri tegak. Kedua tangan di samping badan, telapak tangan mengepal, pandangan lurus ke depan, kemudian kaki diangkat dengan posisi paha rata. Lakukan mengangkat kaki kanan dan kiri secara bergantian. Perhatikan gambar di atas ya. Nah, selanjutnya sikap jalan dengan langkah biasa. Nah, ada gambar anak laki-laki dan perempuan sedang melakukan sikap jalan dengan langkah biasa. Sikap awal, badan berdiri tegak. Langkahkan kaki kiri ke depan bersamaan dengan langkah kaki kiri. Ayunkan tangan kanan ke depan. Kemudian langkahkan kaki dan ayunkan tangan secara bergantian. Ayunan tangan dilakukan dengan ayunan biasa ya. Nah, yang C sikap jalan dengan langkah tegak. Nah, ini beda ya. Posisinya beda ya, ini tangan, kaki. Perhatikan ya anak-anak, sikap jalan dengan langkah tegak. Perhatikan gambar anak yang sedang melakukan berjalan dengan langkah tegak. Untuk melakukan sikap awal, badan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Bersamaan melangkahkan kaki kiri, ayunkan tangan kanan. Ayunan tangan tegak atau rata. Lanjutkan langkah kaki dan ayunan tangan. Ingat, ayunan tangan harus dilakukan secara tegak. Bisa minta bimbingan sama orang tua di rumah ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya B. Aktivitas kebugaran jasmani. Kamu pasti sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran penjasorkes di sekolahmu ya. Karena ini pandemi jadi pembelajaran melalui video ya. Berikut ini kita akan belajar macam-macam gerak yang dapat kita lakukan agar menjadi sehat dan bugar. Yang pertama, nomor 1, latihan kelenturan. Latihan kelenturan dapat kamu lakukan di mana saja, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan rumah ya. Yang A, gerak menekuk lutut. Nah, perhatikan. Jagalah keseimbangan badanmu agar kamu tidak terjatuh ya anak-anak. Ini kakinya diangkat, gantian ya. Yang pertama kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini sama seperti kita melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga yang berat. Yang B, gerak membungkukkan badan. Sikap awal, badan berdiri tegak. Lalu bungkukkan badanmu, luruskan kedua tanganmu ke bawah, sentuhkan jari-jarimu ke lantai. Ulangi gerakan tersebut. Nah, perhatikan gambar 4.14. Gerak membungkukkan badan. Selanjutnya ada gerak mendorong bola. Sikap awal, duduklah dengan sikap selunjur. Pegang bola dengan kedua tanganmu, letakkan di atas kedua kakimu, kemudian letakkan di atas kedua kakimu, kemudian dorong bola ke depan. Ya Pak Guru ulangi, letakkan di atas kedua kakimu, kemudian dorong bola ke depan sampai ujung kaki. Tarik bola ke arah badanmu, lakukan secara berulang-ulang ya. Ya, jika tidak ada bola bisa menggunakan peralatan yang lain. Bisa bantal, tas, atau buku. Gambar 4.15 gerak mendorong bola ya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada D, gerak saling menarik tangan. Gerak saling menarik tangan dilakukan secara berpasangan ya. Ya, ini dilakukan dengan 2 orang. Yang pertama, kedua anak duduk saling berhadapan, kemudian kedua kaki saling bertemu, lalu kedua tangan saling berpegangan erat ya. Tarik
Tariklah kedua tanganmu ke arahmu. Setelah itu suruh temanmu menarik kedua tangannya. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Nah, ini bergantian ya anak-anak. Pada gambar 4.16 gerak saling menarik tangan. Nah, ini bisa dilakukan dengan saudara atau ayah bunda di rumah ya. Selanjutnya ada latihan kelincahan. Yang pertama, gerak lari bolak-balik. Gerak lari bolak-balik disebut juga dengan istilah shuttle run. Lari bolak-balik bisa dilakukan dengan lomba memindahkan benda. Nah, ini ada beberapa anak sedang berlomba memindahkan bola ya anak-anak. Dari ujung satu ke ujung yang lainnya ya. Gerak lari bolak-balik memindah bola pada gambar 4.17. Selanjutnya ada gerak lari berbelok-belok. Gerak lari berbelok-belok sering disebut dengan istilah lari zigzag. Nah, ini sudah kita praktekkan ya pada gerak manipulatif. Ya, kalau ini tidak menggunakan alat, dia hanya berlari. Lari berbelok-belok membutuhkan keseimbangan badan agar tidak mudah terjatuh ya. Nah, kita lihat 4.18. Gerak lari berbelok-belok. Selanjutnya ada C. Gerak lari melewati rintangan. Gerak lari melewati rintangan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kalian perhatikan gerak lari pada gambar 4.18. Di sini ada kotak ya. Ini seperti kotak kardus yang ditata dan diberi jarak. Nah, nanti kalian bisa melewati atau meloncat dari titik satu ke titik yang lain. Sebagai halang rintangan kita menggunakan kotak ya. Seperti itu anak-anak gambarnya. Cukup sekian dari Pak Guru, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk praktik di rumah. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.